Tolong ini suami saya dibawa pergi di saya. Pulang itu udah dalam keadaan berlumuran darah. Dia udah tidak bisa bergerak sama sekali. Minta dibawa ke UGD. RW-nya bilang, ini nggak apa-apa, kenapa dibawa ke UGD? Ya, Loh, gimana sih ini RW? Ketua RW TNI aktif nih ikut menyeret apa ikut mau menolong nih? Justru ikut menyeret si korban. Ini CCTV semua bukti lengkap ada? Ada 81 orang. RW-nya bilang apa pada saat itu? Datang ke rumah sakit, bilang kasusnya, minta untuk tidak diperpanjang. Jelas ini adalah motif pembunuhan berencana, bukan cuman pengeroyokan. Saya meminta keadilan, semoga para pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, itu tadi adalah video di mana seseorang pria ya meninggal dianiaya oleh warga, ya puluhan warga, cuman gara-gara cekcok di grup WhatsApp. Tadi korban meninggal adalah suami dari Ibu Purwati, berarti menantu dari Bapak Ratman ya. Bapak ini adalah Bapak kuasa hukum Fayad. Pak Fayad, ya, kuasa hukum dari keluarga korban. Ya? Keluarga korban. Oke. Perselisihan di grup WhatsApp berujung maut. Warga Mijen Semarang tewas dikerahkan 5 orang. Petaka WA RT Wahyu Trianto warga Mijen Semarang meninggal usai posting di grup WhatsApp. Jadi dari puluhan orang yang ya sudah ada 5 orang yang jadi tersangka, tapi sudah ditahan. Tapi banyak orang-orang lain yang terlibat justru belum ditahan. Bahkan belum diperiksa. Salah satunya adalah ketua RW dan ketua RT. Ketua RT itu ada 4 orang. Ketua RW dan ketua RT itu ada ikut di situ nggak? Ikut, bahkan ikut membawa tubuh korban menyeret ke RT itu. Ketua RT dan ketua RW-nya. Ikut. Bukan mau menyelamatkan, bukan? Justru, bahkan salah satu itu ketua RW atau RT ada yang TNI ya? TNI aktif. TNI aktif yang ketua mana? RW. Ketua RW TNI aktif. Aktif ya. Tunggu Pak, yakin ini ketua RW TNI aktif nih ikut menyeret apa ikut mau menolong nih? Bukan, justru ikut menyeret si korban itu untuk dibawa ke jalan, diseret ke beberapa titik. Serius gitu. nih Pak? Serius. Kan harusnya ketua RW atau ketua RT atau siapapun kan justru mengademkan, menengahi jika ada keributan gitu, bukan? Wajib hukumnya bagi perangkat desa sekelas ketua RT maupun ketua RW, begitu ada keributan warganya harus menghentikan keributan tersebut. Ini TNI aktif RW-nya? TNI aktif. Belum diperiksa? Belum diperiksa. Apa polisi belum periksa? Kalau polisi emang nggak berhak memeriksa dia, karena kan ini ranahnya Pomdam ya kan? Militer, ya. Ya, atau kan sesuai dengan izin, dikasih izin diperiksa sebagai saksi kan, atau apa orang-orang yang minimal sebagai saksi lah. Iya. Seperti itu, tapi ini sama sekali nggak disentuh. Tidak disentuh. Dari Pomdam pun belum memeriksa si ketua RW yang TNI aktif ini. Belum memeriksa. Oke, nanti kita akan teruskan ini ke Komisi 3, terus juga ke Komisi 1 yang berhubungan dengan TNI dan lain sebagainya, Pak ya? Iya. Oke, tapi maksudnya awalnya gimana sih? Jadi dia nulis di grup WhatsApp soal apa? Jadi si korban ini memposting tentang nasihat agama, tentang intinya hadis tersebut mengingatkan seseorang itu bahwa semua orang itu pasti akan mati. Semua orang pasti akan mati, cuma di sini memang saya akuin kesalahan korban ini menyebut nama orang-orang yang ada di WA grup tersebut. Gimana? Umpamanya semua orang akan mati, seperti si A juga nanti mati, si B juga mati, si C juga mati lah. Si A, si B, si C ini ada di dalam WA grup tersebut. Tidak terima, karena nama-namanya disebut bahwa nanti akan mati. Padahal memang semua yang dimaksud dia nanti semuanya akan mati, cuman karena dia keceplosan aja menyebut nama seseorang itu. Oke, yang gimana? Ada di WA grup tersebut. Kejadiannya sampai penganiayaan gimana? Dia didatengin dulu apa gimana? Ya, awalnya begitu ada yang namanya bapaknya disebut itu, anaknya nggak terima. Datanglah dia pada hari Senin itu, tanggal 2 September. Anaknya tidak terima? Anaknya yang tidak terima, datang itu sekitar pukul 4 sore hari Senin itu, sendirian. Datang ke rumahnya, disaksikan istrinya korban. Dia menyampaikan bahwa maksudnya apa? Bapak saya disebut-sebut akan mati gitu. Ya, saya nggak sengaja nyebut itu, saya asal nulis aja di WA itu. Pokoknya saya nggak terima, kamu hapus. Langsung dihapus detik itu juga. Buktinya dihapus. Terus kamu tulis sekarang juga, warga, bapak-bapak semua RW, kalau mau minta pertanggungjawaban saya, silakan datang ke rumah saya. Akhirnya dia tulis tuh pada saat itu juga sesuai permintaan siapa nih? Permintaan si anak yang namanya disebut.
Siapa anak ini? Namanya siapa? Suranto. Namanya Suranto. Suranto. Oke. Anaknya, nama anaknya? Nama anaknya itu. Bapaknya namanya Pak Parman ya. Iya. Iya. Bapaknya namanya Pak Parman, dia minta dihapus saat itu juga. Dan disuruh menulis? Dia suruh menulis undangan ke bapak-bapak yang tidak berkenan dengan perkataan yang di WA grup itu untuk datang ke rumahnya, dia siap bertanggung jawab dan meminta maaf. Bisa dibilang provokasi nggak sih kalau kayak gini? Oke, terus? Akhirnya dia tulis itu, pada saat itu juga ditunjukin nih, udah saya kirim di grup. Akhirnya pada saat itu dia pikir udah selesai. Ternyata malam datang banyak kan itu orang, ketua RW, ketua RT, semua datang bersama warga. Bersama warga disuruh masuk sama korban nggak mau masuk, dia di teras rumah aja. Udah kamu keluar, akhirnya keluarlah si korban ini sambil cekcok adu mulut di situ. Dia sudah minta maaf, saya mohon maaf, saya udah khilaf, pada saat itu udah kamu pokoknya harus bertanggung jawab. Ayo, pokoknya minta maaf tapi udah bawa aja seret. Itulah akhirnya dibawa itu dibawa ke 3 titik rumah yang namanya disebut-sebut itu. Dibawa dari jam 8.30 malam. Jam 8.30 malam, pulang jam 10.30 malam, sekitar 2 jam lah ibaratnya dibawa keliling-keliling ke 3 titik itu. Udah pulang itu udah dalam keadaan berlumuran darah. Dipukul, berlumuran darah dan dia udah tidak bisa bergerak sama sekali. Dan itu RT RW tidak menyetop atau apa mungkin? Tidak, bahkan si RT RW juga ikutnya diantri lagi ke rumah, ditaruh di teras rumah. Sadis ya, ini maksudnya barbar Sadis banget. sekali. Ini lebih, jadi ingat kayak zaman G30 SPKI ya. Betul. Ini kan ya mungkin Bos Uya tahu lah kejadian viral yang kayak kasus Vina. Kasus Vina orang tuanya nggak ada yang tahu pembunuhnya siapa, dibunuhnya apakah karena kecelakaan. Ya, ini jelas siapa yang bawa. Siapa jelas, ini jelas banget. Terus yang ada RT yang pembunuh viral lagi itu, Bos, ya. yang di Padang penjual nasi gorengan. Itu kan nggak tahu pembunuhnya siapa, tiba-tiba matinya udah di sungai, dimutasi. Ini jelas para pembunuh itu datang ke rumah, ngambil dan dipulangin lagi dalam keadaan babak. Meninggalnya di mana, Pak? Meninggalnya di rumah sakit. Oke. Datang jam setengah 11 malam, nyampe rumah sakit jam 11 malam, jam 5 pagi meninggal di rumah sakit. Ibu pada saat itu gimana, Bu? Bapak sempat cerita sama Ibu nggak? Ketika WA itu, di grup WA itu. Iya, waktu udah mulai warga datang tuh sempat, atau di tempat didatangin Suranto untuk pertama kali, Bapak sempat cerita nggak ke Ibu? Itu kan tadinya siang itu sempat cerita kalau dia itu nulis itu yang di grup WA itu menyebut 3 personel itu. Saya sudah bilang, Di, itu bahaya soalnya ada nama orang yang disebut, nama personel. Saya bilang gitu. Suami bilang nggak apa-apa, itu kan cuman perumpamaan gitu. Iya, oke. Itu. Terus waktu malam didatengin sama warga RT dan RW itu Ibu ada di situ? Ada. Apa Kita ya? bertiga, saya, putri saya sama suami. Ditodok itu, suruh masuk. RW-nya bilang, apa omahmu kamot, apa rumahmu muat, gitu. Terus kita keluar, suruh duduk, tidak ada yang duduk sama sekali. RW ini bilang apa pada saat itu? Ingat nggak? Ya itu, suruh masuk, nggak mau, terus malah. Kan harusnya kan teorinya RW menengahi ya. Ya. Dia harus di tengah-tengah nih. Iya. Pada saat itu gimana dia? Dia malah itu, dilihatin, ini loh, kamu kayak provokator gitu loh. Ya. Dilihatin, ini loh, WA-mu, gini, dilihatin. Itu ada. Itu RW-nya tuh yang ngomong. Oke, terus pas suami Ibu dibawa pergi, Ibu gimana? Saya teriak-teriak tapi nggak ada yang. Pas saat suami Ibu dibawa lagi kembali jam 11 tadi 10.30. Iya, saya kan ketika dibawa itu saya langsung ambil WA suami. Saya cari yang grup kajiannya, saya minta tolong di sana. Saya WA, saya tolong ini suami saya dipukul, dibawa pergi di saya. Suami Ibu pas dipulangin dalam keadaan luka-luka sempat ngobrol sama Ibu nggak? Sempat minta minum, terus sempat minta dipanggilkan ke ambulan, dibawa ke UGD, minta ambulan. Sempat ngomong sesuatu sama Ibu? Iya gitu doang. Nggak ngomong sakit, Enggak. mengeluh apa? Enggak, cuman bilang minta minum sama panggilin ambulan gitu. Nah, ini yang mirisnya di sini, Bos. Gimana? Pada saat si suami minta ambulan,
itu si ketua RW malah melarang untuk menghadirkan ambulan gitu. Oh iya? Udah nggak usah, ini nggak apa-apa, orang cuma tidur doang nanti juga bangun. Itu ketika telepon Iya. sama adik ipar saya yang di sana, Iya. dia tanya kondisi suami saya bilang ini minta dibawa ke UGD lah. Itu Pak RW-nya bilang ini nggak apa-apa, kenapa dibawa ke UGD gitu. Dia Lo ini gimana sih nih RW? tidur. Siapa sih nama RW-nya? Nama Namanya RW-nya Suroto. itu Suroto ya. Iya. Suroto TNI aktif. Apa TNI pangkatnya aktif. dia? Saya belum tahu pangkatnya. Nah, dinas di mana dia? Di Kodim, Oh di mana? Kendal. Kendal ya. Kodim Kendal ya. Iya. Kodim Kendal mungkin bisa Kodam 4 itu, wilayah Kodam 4 di Ponorogo. sikapi ini karena ini anggota Anda ya, biar bagaimanapun ini harus diperiksa. Ya kan? Menurut saya ya, kalau emang cerita Bapak ini benar ya, Betul. dan Ibu benar. Tidak pantas seorang RW jika ada permasalahan warga dia tidak ada pihak yang netral. Ya, Apalagi dia seorang TNI lagi. Ya namanya RW, rukun warga. ya. Iya kan? Terus TNI lagi. Ini harusnya jadi abdi masyarakat, harus jadi orang yang benar-benar diandalkan masyarakat untuk membuat rasa aman di masyarakat gitu. Oke. Dan intinya meninggal di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Ini CCTV semua bukti-bukti lengkap ada? Ada, Bahwa ada CCTV. yang terlibat siapa Ada aja? 9 titik yang diketahui oleh keluarga korban. Ada 9 titik, tapi hanya informasi dari keluarga korban hanya satu yang di rumah Pak Bekti yang dibawa sama tim penyidik. Hanya ini yang mungkin dibawa penyidik yang Setahu kami yang 8 titik ini. yang lain kami nggak tahu. Karena Ada. kami nggak pihak Masih keluarga ada. nggak berani minta ke yang punya CCTV ini. Yang ini diambil Tapi saya yakin kakak saya lihat. Iya, Pasti iya. ada semua di 9 titik ini Iya, karena saya 9 yakin titik penyidik ini harusnya profesional ya. Iya. Oke, ini di Polres apa di mana nih? masih ditanganin Polsek. Polsek. Itu. Polsek Yang saya nggak habis pikir Polsek Mijen. Iya. Ini kan kelurahan Mijen, kecamatannya Mijen, Iya. kota Semarang. Jadi masih sampai sekarang ditanganin Polsek. Setelah kita upload di medsos, setelah kita speak up di medsos, dipublish semuanya, hari tanggal 21 itu bos, viral. Tanggal 20 ini baru datang ini SP2HP. Oke, laporan pengembangan ya. Iya, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan. Dan langsung datangnya tuh 5 tumpuk. Ya. Langsung 5 SP2HP didatengin pada hari itu juga. Dari mulai tanggal, nggak tahu ini tanggalnya dibikin mundur atau maju, saya nggak mau berkomentar. Yang jelas SP2HP ini berdasarkan perkap bos, yang saya tahu ini harus diberikan bertahap. Bertahap, Tidak langsung 5 SP2HP diberikan pada saat setelah viral seperti Nah ini. inilah makanya bahwa sekarang banyak orang yang protes bahwa janganlah bilang no viral no justice, tapi kenyataannya ini nyata kok, fakta. Fakta. Di Indonesia ini no viral memang no justice. Betul, Tapi ya udah juga nggak salah juga ya. Bagus lah kita viralin jadi biar ada justice ya kan. betul. Mungkin kita anggap positifnya aja, mungkin para aparat kebanyakan kasus jadi mungkin Ya, bingung kali karena sibuknya, tapi kita bantu, kita viralin biar dapat atensi gitu kan. Ya, Positifnya gitulah ya. Betul. Dan intinya berarti sudah ada 5 yang ditahan. sudah 5 yang Siapa ditahan. saja ini? Yang ditahan Suranto, Panto, Trianto, Tunggul sama Dian. Kenapa dia Anak dari yang disebut. Namanya disebut itu. anak disebut itu? Iya. Emang dia yang mereka ikut mukul apa enggak? Yang di teras. Yang di teras. Itu Iya, datang yang intinya datang 5 orang itu. itu datang. Ya, waktu di teras itu belum dipukul suami ibu. Sudah. Sudah dipukul. Iya. Ibu lihat. Lihat. Emang dilihat Saya ini apa? Saya yang ngadangi suami supaya nggak dipukul. siapa aja yang mukul suami ibu pada saat itu? Ya, yang mukul 5 orang itu. pertama itu Panto, Suranto, Trianto, keluarganya Pak Parman itu. Terus yang setelah suami pindah tempat di sana itu Tunggul sama Robi sama Sadir, tapi saya ngadang-ngadangi gini Bu. Oke, ada nggak yang ibu lihat ikut mukul tapi belum ditahan? Enggak, saya soalnya di teras, kalau yang di jalan saya nggak lihat, Oke. saya nggak ikut ke jalan. Artinya sebetulnya rombongannya yang ngebawa ini ada berapa orang? Banyak sekali. Gini bos, kalau informasi dari penyidik, ini kan klien kami bertanya, Pak ini sampai berapa lama prosesnya? Kok ini nggak ada selesai-selesai? Si penyidik bilang, ya lama Bu, soalnya ini yang mau diperiksa aja ada 81 orang. 81 orang. Saksi. Iya, itu otomatis penyidik bilang seperti itu, berarti dia udah mengantongi alat bukti bos. Iya. Mungkin bisa jadi dari CCTV itu kan kelihatan bos, ada berapa orang, mukanya kan jelas semua. Nah, cuma kita kan nggak punya alat bukti CCTV, yang punya penyidik. Ya bisa jadi dari 81 orang itu mau diperiksa semua.
Nah, Mungkin tapi ada perannya bos, ini perannya sebagai apa? Ini Nah. yang pokoknya yang saya minta ke pihak penyidik Polda Jawa Tengah, mohon agar yang paling penting adalah otak pelaku pembunuhan ini bos, karena saya yakin ini ada otak pelakunya bos. Iya, Ini iya. berencana. Kenapa saya bilang berencana? Karena ini korban ini ada di grup RT bos, sedangkan di saudaranya ini ada yang masuk grup RW. Itu di grup RW itu merencanakan untuk menindak si Datang ke rumah. korban ini. Oke. Jadi udah direncanakan bos, tapi si Polsek hanya menjerat dengan pasal penganiayaan 351, 170. 170 pengeroyokan. Harusnya Jadi, kan harusnya berencana 340. seperti Pak Sambo. Iya. Ini pasalnya Oke. sama 340 karena ini direncanakan, Oke. bukan ujuk-ujuk datang langsung dibunuh, enggak. Ini direncanakan karena dibicarakan dalam grup WA di Oke. RW. Oke, artinya sebetulnya saya nggak tahu nih, nggak paham nih kan. Kebetulan RW ini kan TNI aktif ya. Betul. Tapi sebetulnya walaupun kapasitas dia sebagai RW, harusnya polisi bisa manggil dia nggak sih? Sebagai saksi aja. Kalau Kita bicara di RW-nya. Iya. Kalau untuk RW-nya tetap polisi, kalau untuk sebagai saksi bisa. Iya, harusnya kan polisi manggil RW, RT yang terlibat dan semua orang yang Iya, dari menjemput rumah itu menyeret dan balik lagi kan? betul. Ya, kalau emang karena kebetulan dia TNI, ya polisi harus juga melakukan mendesak atau mengirim surat kepada Pomdam atau Iya. angkatannya si TNI ini Iya. untuk meminta izin untuk dimintain keterangan, betul ya? Betul. Dan dari pihak TNI pun angkatannya harus juga menyelidiki kasus ini Betul. sebagai anggotanya yang mungkin diduga Betul. ada di dalam kejadian ini, betul kan? Betul. Intinya begini, Bos. Penyidik itu punya kewenangan memeriksa siapapun itu, Iya. entah itu orang sipil maupun TNI, TNI. hanya untuk memeriksa sebagai saksi. Saksi. Begitu ada dugaan dia terlibat, baru dikembalikan ke Angkatannya. angkatan yang berhak Iya, menghukum, iya. yaitu polisi militer. Itu seperti itu, Bos. Iya, ini hampir sama kayak cerita yang kemarin tuh, ada kasus yang kita tangani udah 2 kali nih. Warmon ya, seorang yang diculik dan dianiaya oleh oknum TNI, ya. Dan polisi Kapolda Metro Jaya sudah bersurat kepada TNI untuk minta keterangan si TNI ini, tapi dari TNI-nya Nggak respon. tidak ada respon. Iya. Tapi waktu pertama kali kita podcast pada zamannya Pak Dudung pada saat itu, Betul. Guntur langsung telepon saya, langsung ditindaklanjuti. Tapi habis itu Betul. mandak lagi nih. Ya, Sekarang udah ganti kepemimpinan nih kan. ya, ya. Artinya sekarang harus ada kesadaran dari menurut saya dari angkatan institusi apapun ya, mau TNI, polisi, kementerian atau apapun, apabila jika ada anggotanya atau aparatnya atau karyawannya atau apapun gitu ya, diduga ya terlibat dalam suatu kejadian kriminal, ya harus merelakan dan mengizinkan untuk diperiksa, benar nggak sih? Betul. Itu yang benar. Karena institusi manapun nggak boleh melindungi anggotanya yang terlibat dalam dugaan tindak pidana ini, seperti itu, Bos. Benar-benar. Dan kemarin kasus Warmon sudah sampai ke Komisi 3 DPR, sudah RDP minggu lalu. Mudah-mudahan ada kelanjutan ya. Dan intinya adalah di sini berarti Polsek dari Polsek Kendal berarti. Polsek Mijen. Polsek Mijen ya? Polrestabes Polrestabes Semarang. Semarang. Iya. Oke, Polsek Mijen. Saya pikir berarti ini udah ada SP2HP, oke lah. Kita hargai, sudah Tapi ini ditahan. munculnya setelah viral, Bos. Iya, oke. Kita viralin tanggal 21, tanggal 20, tanggal 22, Iya, ini iya. datang ke rumah nyerahin langsung 5 Ya, SP2HP. ya setidaknya sudah Iya. ada yang ditahan gitu ya. Iya. Tapi kita juga tantang, kita challenge juga untuk Polsek Mijen ini juga harus berani memanggil RT atau RW, walaupun itu juga ada ya angkatan TNI aktif, ya harus Iya. dipanggil sebagai saksi at least. Betul. Nanti pengembangannya bagaimana jika ternyata Ditemukan unsur ya diserahkan ke ke institusinya ya kan. Dan ibu, sosok suami ibu seperti apa? Orangnya jarang keluar sih, terus ngomongnya juga dikit. Dan sampai sekarang ada upaya dari keluarga-keluarga pelaku untuk menghubungi meminta maaf pada ibu? Pas saat itu setelah kematian 3 hari sampai 7 hari ya, itu pihak keluarga yang sudah diambil dari kepolisian yang datang ke rumah. Siapa aja? Keluarganya dari Suranto, Panto, Trianto, Dian sama Tunggul, Ngapain sama mereka? RT RW-nya datang ke rumah minta maaf, minta supaya kasusnya tidak diperpanjang. Oh, no way. Tidak bisa, Bu. Ya, terus? Ibu bilang apa? Kalau kami dari keluarga
Kebetulan pada saat itu kakak-kakak dari suami saya juga ada. Kakak bilang, nek kita maafkan tapi proses hukum tetap berjalan. berjalan. Ya. Oke, RW-nya bilang apa pada saat itu? Ya, cuman itu, Dia nggak merasa bersalah? ya, cuman bilang itu. Tidak diminta untuk tidak dilanjutkan gitu? Pernah Perpanjang. mendatangi ke rumah sakit ketika saya Hmm. masih di rumah sakit, masih ngurus suami di rumah sakit. Bilang apa dia? Datang ke rumah sakit bilang minta untuk tidak diperpanjang kasusnya. Wah, ini RW nggak benar sih menurut gue sih. Nggak pantas jadi RW kalau menurut gue ya. Iya. Pendapat boleh dong berpendapat. Betul. Ya kan? Iya. Iya, iya. Dan yang disayangkan di TNI lagi. Betul, Bos. Ya kan? Nggak memberikan apa sesuatu yang bisa dijadikan contoh yang baik gitu ya. Ya. Sebagai pengayom ya. Dan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh kuasa hukum? Ya, begini Bos, kami selaku kuasa hukum sudah bersurat ke Komisi 3 Ya. DPR RI. Ya. Ini ada bukti surat penerimaannya Ya, nanti dari fotoin saya, nanti saya DPR RI. tuliskan lagi. Ini dari DPR RI, bukti penerimaan untuk RDP dengan Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah. Dan kita juga sudah berkirim surat ke Menteri HAM, Bapak Natelius Pigai, dan surat kami sudah diterima dari tanggal 1 November. Sudah diterima. Ya, Dan mohon kami tanggapan juga Pak Natelius Pigai ya Pak. sudah bersurat kepada Bapak Kapolri, dan surat sudah diterima oleh Setum Polri. Saya mohon agar pihak dari Polri, terutama Bapak Kapolri selaku pimpinan di Polri ini, untuk bisa menindaklanjutin pelaporan klien kami agar Polri ini yang punya slogan presisi benar-benar terbukti nyata keadilannya dirasakan oleh warga masyarakat. Karena yang saya alami, klien kami ini tidak pernah mendapatkan pelayanan hukum yang baik dari penyidik sebelum perkara ini viral. Dan ini fakta, setelah kami viralkan, setelah klien kami speak up di medsos, hari Kamis tanggal 21 viral, tanggal 22 hari Jumat baru penyidik dari Polsek itu baru datang menyerahkan SP2AP sebanyak 5 tahapan SP2AP baru diserahkan pada saat setelah viral. Dan ini bukan contoh yang baik Polri untuk menangani perkara tindak pidana, apalagi ini tindak pidana menghilangkan nyawa orang. Ini perkara berat, bukan perkara ringan. Jadi saya mohon Bapak Kapolri untuk serius atensi perkara ini agar bisa segera diselesaikan. Semua pelaku, bukan cuma 5 orang yang sudah ditahan, karena saya yakin ini ada beberapa otak pelaku pembunuhan ini yang direncanakan. Dan saya ingatkan lagi kepada penyidik Polsek Mijen bahwa ini bukan peristiwa 170, ini adalah pembunuhan berencana. Kami punya bukti bahwa sebelum mendatangi rumah korban ini udah direncanakan untuk mendatangi rumah korban, jamnya dan tanggalnya. Jadi saya yakin udah jelas ini adalah motif pembunuhan berencana, bukan cuman pengeroyokan. Kalau memang harus benar-benar diterapkan, ini harus dijuntokan, dikaitkan pasal 30 KUHP, junto pasal 170 KUHP. Itu yang benar kalau menurut pendapat kami selaku penasihat hukum. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri dan juga kepada Bapak Panglima TNI, karena di sini diduga adalah salah satu yang melakukan tindak pidana adalah oknum TNI. Saya mohon atensinya kepada pihak Pomdam Jateng agar bisa segera memproses pelaku yang diduga anggota TNI ini. Demikian, Bos. Ya, kalau 340 berarti ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup. Ya. Hukumannya hukuman mati, Bos, kalau pembunuhan berencana. Hukuman mati ya, kalau nggak seumur hidup. kurungnya seumur hidup lah ya. Iya, betul. Kayak Sambo ya. Iya, betul. Ya. Oke. Ibu, Bapak ada yang ingin disampaikan? Ada. Sampaikan, Pak. Apa, Pak? Ya, saya itu waktu anak saya dipanggil sama anak saya ini, ketemu sama RW ini, bilang gini, ini saya nasihat ya anakmu biar minta maaf. Saya bilang ya minta maaf yuk kalau kamu ada kesalahan. Saya bilang gitu, cuma gitu. Ya, saya minta
kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Desko, untuk Ngomong aja. untuk menangkap dan memproses seadil-adilnya pada para pelaku pembunuhan suami saya, agar segera diproses. Dan saya meminta keadilan. Karena anak kami sudah diyatimkan dan saya juga sudah ditiadakan. Itu aja dari kami, semoga suami saya mendapat keadilan. Semoga para pelaku dihukum seberat-beratnya. Karena saya usianya masih 8 tahun, belum bisa apa-apa, belum bisa cari makan sendiri, masih butuh banyak perhatian dari kami. Ya, begitu murahnya nyawa di Indonesia, di negara tercinta kita ini, dihabisi oleh orang-orang yang hanya mengedepankan emosi dibanding rasio dan logika berpikir. Mudah-mudahan kejadian ini dijadikan pelajaran untuk kita berpikir banyak apabila kita ingin melakukan sesuatu dengan tidak mengedepankan emosi kita sesaat. Dan saya harapkan kepolisian di sini bisa menindaklanjuti bahwa selain 5 orang yang sekarang sudah ditangkap, masih ada orang-orang lain yang ternyata terlibat di situ. Dan juga polisi harus berani memanggil RW dan RT yang pada saat kejadian itu juga ada, sampai ikut membawa dan kembali lagi mengembalikan dalam keadaan berdarah. Walaupun RW itu juga, sekalipun RW itu juga adalah seorang TNI aktif. Dan dari TNI juga harus punya sikap tegas ya, dalam kasus ini. Dan negara kita negara hukum, jangan main hakim sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.